Tarif parkir progresif kawasan 1 untuk 2 jam pertama 5.000. Wah, tadi saya kena bayar 5.000. Bukan, tadi saya bayar 10.000. Jadi teman-teman kalau parkir mobil di kawasan sebelah timur Taman Pintar, tepatnya di Taman Budaya, itu bayarnya 5.000 untuk 2 jam pertama ya. Nanti progresifnya setiap jam berikutnya yaitu 2.500. Pasar Beringharjo pintu B3 itu selatannya banyak yang jual bunga. Dari dulu ya, udah bertahun-tahun pusat jualan bunga segar, khususnya bunga untuk apa ya, untuk pergi ke makam ya, ziarah. Itu berada di pintu B3 Pasar Beringharjo selatannya. Suasana di pertigaan Hamzah Bate, kita jalan ke selatan. Wow, kalau datang naik sepeda bisa parkir di sini gratis. Tapi harus dikunci ya teman-teman. Sepanjang Malioboro banyak menyediakan fasilitas tempat parkir untuk sepeda. Sepeda gowes di banyak titik. Dan tinggal kita kunci saja, insya Allah aman. Tidak pernah ada kecurian setahu saya. Nah, komunitas pesepeda berpakaian Jawa, sepeda ontel. Tepat di titik 0 km kota Jogja. Cuaca sangat panas, tidak pakai topi. Ada bangunan BNI, Bank Nasional Indonesia. Di bawahnya itu ada sisi utara ya, utara barat itu ada pintu masuk untuk yang naik mobil. Bisa masuk ke lorong ke bawah. Itu di sana ada outlet ATM. Seberang timur ada Pos Indonesia, bangunan heritage atau bangunan dibangun pada era zaman Belanda. Jadi sangat rekomendasi kalau tengok di waktu malam, tempat ini sangat nyaman untuk berselfie, berfoto-foto.
Janji tidak hujan ya. Kalau cerah, terang, banyak tempat untuk bisa selfie. Sono Budaya Museum, sebelah timurnya ada Playgroup TK SD Pangu di Luhur Yogyakarta. Yuk kita nyebrang ke arah timur. Sebelah belakang kantor pos bisa digunakan untuk parkir motor ya. Parkir motor di belakang kantor pos atau selatannya kantor pos. Cukup nyaman untuk eksplorasi di kawasan titik 0 km Yogyakarta. Sepertinya ada pengamanan lalu lintas karena dari sebelah utara pintu masuk Gedung Agung dikosongkan untuk kendaraan yang ke arah selatan. Apakah mungkin Bapak Presiden mau keluar dari Istana Negara? Kemungkinan besar iya. Saya akan coba untuk zooming ya. Apakah kamera ini bisa dan sanggup zooming di mana akan melintas orang nomor 1 di Indonesia, yaitu Bapak Jokowi. Tapi saya kurang pasti yang mau melintas itu siapa. Karena saya lihat di depan Beteng Frederberg dan pintu keluar masuk Istana Presiden itu ke arah selatan lalu lintas dikosongkan. Sampai di perempatan titik 0 km Jogja itu dikosongkan. Dan apakah banyak masyarakat menyadari akan lewatnya atau lalu lintas untuk Bapak Presiden? Saya masih kurang pasti ya, apakah Bapak Jokowi akan melintas. Sudah lewat satu mobil. Oh, belum. Ini mobil umum. Saya lihat ada 1, 2, tapi terbatas. Kemungkinan itu mobil yang masuk istana ya. Karena jalur di titik 0 dari arah utara itu dikosongkan, tidak ada kendaraan lewat. Inilah suasana titik 0 kota Jogja. Melintas lalu lintas dari arah selatan, dari alun-alun.
Nah, itu sudah mulai ada mobil dari utara. Oh, berarti ke arah timur ya. Saya kurang pasti kalau ke timur itu ke mana. Belum juga saya melihat tanda-tanda mobil RI1 lewat. Masih belum juga. Ada B115E. Ini petugas. Oh, itu Jokowi. Nah, itu Bapak Jokowi. Apakah itu Bapak Jokowi? So kurang pasti ya. Wah, dia nyebar-nyebar ini. Pakai Alphard ya. AD. Oh, yang dapat kaos itu. Nyebar kaos. Mana yang dapat tadi? Nah, itu mbaknya dapat kaos. Dapat beberapa kaos dari Bapak Jokowi. Mantap. Itu juga anak muda ini. Anak muda ini juga dapat saweran. Oke, barusan ini anak muda ini juga dapat ya. Ada juga yang sebagian sana itu. Itu juga dapat kaos. Tapi saya kurang pasti yang memberikan kaos tadi siapa? Saya kurang pasti ya, belum tahu. Dan lalu lintas dari utara sudah aman, nyaman, sudah normal kembali. Tapi masih banyak bapak polisi bertugas di perempatan untuk mengendalikan situasi lalu lintas di kawasan titik 0 km Kota Jogja. Sangat meriah suasananya teman-teman. Cuaca juga sangat mendukung. Kota Jogja sekarang agak redup. Masih ada cahaya matahari tapi sedikit redup. Inilah pantauan lalu lintas di titik 0 km Jogja. Saya sekarang menghadap ke timur, lalu lintas cukup nyaman, tidak macet. Silakan teman-teman kalau ingin menyeberanglah di zebra cross untuk kenyamanan pejalan kaki. Saya berada di depan atau di utara bangunan kantor pos. Wah, ada mobil yang muter balik, itu sangat bahaya dan mengganggu. Plat B1507. Sangat mengganggu lalu lintas ya. Ini ada Trans Jogja. Jalur 2B.
Di kantor pos ada jam besar menunjukkan jam 9.45 atau 9.44. Titik penjemputan yang cukup bagus, ada kopi Pak Pos. Sangat unik nama kedai atau warungnya ya. Kopi Pak Pos. Berdiri tahun 2019, 0 km Jogja. Tapi nggak tahu, kayaknya tutup ya. Masih tutup atau mungkin sore saja bukanya. Sempat nyaman di walau siang hari karena banyak tanaman pohon beringin yang cukup tinggi dan rindang, bisa duduk di bangku-bangku seperti ini. Sangat nyaman. Banyak wisatawan yang berjalan kaki dari arah timur ke barat ini karena mereka harus jalan kaki ke arah Malioboro. Parkiran bus pariwisata Senopati. Jarak sekitar 20 meter saja ke titik 0 km kota Jogja dan harus melintas jalan raya ini. Dan melintas ke Monumen Serangan Umum 1 Maret. Setelah itu ke arah kanan atau utara. Oke, saya akan coba nyebrang ke utara. Di utara ada apa? Di Monumen Serangan Umum 1 Maret ini ada sebagian masyarakat seni ya. Seperti melakukan fotografi. Ya, mereka berlatih fotografi, tapi suasana panas. Pada halamannya adalah batu dan mereka harus melawan panas. Batunya cukup panas karena hari ini matahari cukup panas ya. Inilah Monumen Serangan Umum 1 Maret. Kadang digunakan untuk konser ya. Konser selalu di malam minggu atau hari-hari tertentu, hari-hari besar, atau request dari pengguna yang ingin mengadakan konser di sini. Saya mengarah ke Jalan Panembahan Senopati. Di utara saya adalah kantor pos. Kalau ke kiri dari perempatan 0 km Yogyakarta sejauh 400 meter adalah Museum Keraton.
Taman Sari berjarak 1,5 km ke arah kiri atau selatan. Yo, jalan ke timur. Saya akan jalan ke timur. Ini jalan Panembahan Senopati. Ada bangunan Bank Indonesia di sebelah timurnya kantor pos. Masih bangunan heritage, bagus ya. Inilah sebelah selatan saya, ada Bank Indonesia, di depannya atau utaranya itu ada tempat parkir bus pariwisata. Yang ingin ke Malioboro, bus-bus pariwisata akan datang ke tempat ini untuk mencari tempat parkir kosong ya. Dan cukup nyaman karena benar-benar berada di selatan timur dari titik 0 km Yogyakarta, atau sebelah timurnya sekitar 30 meter ya. Kita jalan lanjut ke timur. Kalau malam suasana bagus karena lampu-lampu di taman ini cukup menambah suasana yang indah. Ada banyak pohon dan di bawahnya itu kalau malam dihiasi lampu-lampu menyala. Hilir mudik wisatawan lokal membuat Jogja lebih populer ya untuk dikunjungi. Taman Benteng Federberg. Luar biasa, seperti terminal bus ya. Ada satu bis warna hijau kecil, nah itu adalah shuttle. Saya kurang pasti bayarnya, mungkin keliling ke tempat-tempat wisata kawasan Keraton dan kembali lagi ke sini itu 5.000. Nih, busnya kecil. Jadi biar bus pariwisata tidak masuk ke kawasan komplek Keraton. Suasana yang cukup nyaman tapi padat untuk parkiran di kawasan Malioboro. Parkiran bus.
Sekarang saya berada di Komplek Taman Pintar, salah satu tempat destinasi keluarga. Anak-anak bisa belajar banyak tentang edukasi ya di kawasan Taman Pintar ini, karena ada taman sains. Yuk kita eksplorasi kawasan Taman Pintar. Wah, keren ini. Ada Instagram Taman Pintar Yogyakarta. Cukup bagus ya. Ini ada taman air mancur yang cantik. Cukup nyaman, kalau di luar gratis ya. Kalau masuk dalam, coba kita kepoin harga tiketnya berapa. Oh, ada ini. Insinyur Soekarno, Presiden RI pertama, ketiga, B.J. Habibie, Soekarno Putri. Oh, ada telapak tangan dan telapak kaki ya. Ada Joko Widodo, RI yang ketujuh. Ini, oh, ada tempat untuk belajar melukis juga ya. Di sini ada kampung membatik. Bisa belajar membatik di sini ya. Ah. Ini orang bilang kursus ya, kursus membatik, membayar dan nanti hasilnya bisa dibawa pulang sendiri. Ini adalah ruang membatik. Cukup cozy ya tempatnya, sangat nyaman dengan rumah-rumah tradisional. Bikin betah berlama-lama di kawasan Komplek Taman Pintar. Kampung Kerajinan. Ada suara burung juga. Gedung oval Taman Pintar. Itu adalah pintu masuk utama, pintu utama untuk masuk ke Museum Taman Pintar ya. Di sini ada gedung oval, ada lagi gedung kota. Wow. Loket atau tiket, tempat pembelian tiket di sini ada loket 1, 2, 3, 4. Jadwal planetarium.
Ada tempat kuliner juga di sini. Jadi saya tidak kepoin harga ya teman-teman ya, karena terlalu kecil dan saya susah menggunakan zoom handphone ini. Pythagoras Hall, ruang pameran. Ada food court area. Ada taman air. Oh, bisa sewa kapal. Apa kapal ya? Perahu. Muter taman air. Nah, sekarang saya berada di Taman Pintar, tepatnya di sebelah timur dari titik 0 km Jogja. Tanpa dikayuh, dia jalan sendiri, mungkin karena mengikuti arus ya. Bayar pinten mbak niku mbak? Bayar pinten? Mbak bayar pinten? 6. Berapa menit? Oh, 1 putaran. Nih dapat info 6.000 ya, 1 putaran. Ini arus ya, jadi taman arus. Nanti gerak muter sendiri ini. Ini taman arus dan kayaknya ada tenaga juga ya. Unik ya teman-teman. Banyak ikan di sini, ikan nila. Ada ruang food court. Jadi cukup lumayan banyak pilihan di ruang food court ini. Harga betul-betul harga pelajar. Saya lihat tadi ada harga 5 ribuan. Jadi kalau tidak bisa mengendel supir, harus dibantu. Kayak kamu naik mobil di rumah itu loh, ayo. Belok kiri. Iya, belok kiri. Benar, jangan anu, jangan boleh. Oh ya, ini kalau wahana bahari ini bayarnya 6.000. Boleh yang dingin atau yang biasa? Ada Masjid Izul Ilmi di Komplek Taman Pintar. Nah, akhirnya saya betul-betul muter keliling jalan kaki ya, di Komplek Taman Pintar, Pasar Beringharjo, sampai ke mana lagi? Malioboro dan Pasar Beringharjo bagian
Malioboro, setelah itu ke titik 0 km kota Jogja, dan mengarah ke timur saya ke Taman Pintar. Olahraga yang sangat bagus, jalan kaki. Nah, disinilah tadi saya bayar 10.000. Tapi mungkin khusus ini bayarnya lain ya. Kalau mau murah di sana tuh, di sebelah 30 meter ke depan itu ada tulisan parkir mobil 2 jam pertama itu 5.000. Tapi saya tadi kena 10.000. Dan kawasan sini apakah termasuk kawasan progresif, saya kurang pasti ya. Nah, ini kawasan Kedai Buku. Kawasan Kedai Buku Taman Pintar. Sekarang saya akan sampai sini. Oke, kita sampai di tempat parkir. Aduh. Sampai di sini cuaca sedikit mendung, nyaman ya teman-teman.